Prabowo membawa oleh-oleh kabar menggembirakan atau seolah menggembirakan tentang investasi yang dibawa pulang atau komitmen investasi yang disampaikan pihak lain di luar sana. Tetapi pada saat yang sama, yang sebetulnya juga ikut serta dibawanya adalah kecemasan. Mendatangkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam negeri. Tetapi kemudian konsekuensi-konsekuensi di balik itu, seperti misalnya ancaman terhadap kedaulatan negara, itu menjadi korban atau ongkos dari kebijakan yang semacam itu. Saya tidak mau menuduh Sri Mulyani sedang menggadaikan negara Indonesia, bukan. Tetapi mazhab yang dianut Sri Mulyani dan orientasi kebijakan ekonomi yang diambilnya, seperti yang dibuktikan selama ini, bisa membuat kita ada dalam situasi itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam Keep Talking, Kang Ep bicara. Saya ingin bicara soal oleh-oleh presiden dari lawatannya ke luar negeri selama sekitar 2 pekan di awal masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saat ini. Yang kita tahu oleh-olehnya adalah komitmen investasi dan kerjasama dalam beragam bentuk dengan sejumlah negara yang didatangi oleh Prabowo Subianto atau bertemu kepala pemerintahan dan kepala negaranya dengan Prabowo Subianto dalam beberapa forum internasional yang dihadiri. Tetapi di balik itu sebetulnya oleh-oleh yang juga dibawa ke kita adalah kecemasan. Kita tahu bahwa sebagaimana pemerintah sampaikan di berbagai kesempatan, Prabowo Subianto merasa lawatan-lawatannya ini sebagai sukses. Antara lain indikatornya adalah dibawa sertanya komitmen investasi sebesar 18,5 miliar US dollar atau jika dikonversikan ke rupiah sekitar 294,56 triliun rupiah. Dan 10 miliar US dollar diantaranya atau setara dengan sekitar 157 triliun rupiah itu datang dari Cina. Saya ingin katakan bahwa tentu saja baik sekali jika kepala negara dan kepala pemerintahan membawa pulang komitmen kerjasama dengan nilai yang besar dan kemudian akan bisa dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan di dalam negeri. Tetapi izinkan saya membawa ini ke perspektif yang lebih luas dengan memberikan konteks atas persoalan politik anggaran yang amat sangat serius di Indonesia saat ini. Presiden Prabowo Subianto harus menghadapi persoalan politik anggaran ini dengan hati-hati. Sebab kita tahu bahwa dalam bahasa sehari-hari yang tentu saja punya simplifikasi di dalamnya, kita bisa bilang pemerintah terancam untuk tidak punya uang. Ada banyak sekali kebijakan yang sifatnya mercusuar dalam pengertian kebijakan besar yang harus menggelontorkan dana amat sangat besar yang harus dikelola oleh pemerintah. Kalau warisan Pak Jokowi, salah satunya adalah IKN, Ibu Kota Nusantara. Tetapi Pak Prabowo sendiri membawa serta program yang dari sisi anggaran tidak kalah besarnya, yaitu makan siang gratis. Menurut hemat saya, selain itu juga Prabowo tidak cukup mengandalkan satu program itu. Justru ada banyak sekali program-program sosial dan ekonomi yang dituntut oleh warga negara harus diwujudkan, direalisasikan oleh presiden dan wakil presiden. Dan seluruhnya adalah implikasi dari janji-janji yang disampaikan Prabowo pada saat kampanye pemilihan presiden yang lalu. Persoalan kebutuhan anggaran itu disertai dengan tidak mudahnya keadaan ekonomi kita. Kita sedang menghadapi kesulitan yang berlipat-lipat. Krisis secara global yang berpengaruh terhadap siapapun. Apalagi krisis itu berpotensi akan membesar sejalan dengan ketegangan dan potensi perang antar beberapa negara yang sekarang ini sedang ada di hadapan kita. Di luar itu, kita tahu persis bahwa
ada banyak persoalan yang didatangkan sudah lama bertahun-tahun yang lalu karena sebab-sebab tertentu yang unavoidable, tidak bisa dihindari. Seperti pemanasan global dan krisis iklim misalnya dengan segala implikasinya. Ada krisis pangan, krisis energi, dan lain-lain. Nah, saya ingin menggambarkan ini bukan untuk menyebarluaskan pesimisme tentang hari ini dan besok, bukan. Tetapi mau mengajak semua orang untuk membaca peta dengan baik. Apa implikasi dari kebutuhan politik anggaran seperti yang tergambarkan tadi? Implikasinya adalah manajemen kekuasaan dengan segala aspek di dalamnya memang harus dikelola dengan cara-cara yang tidak biasa. Ada beberapa hal yang tampaknya dirancang oleh Presiden Prabowo. Salah satunya adalah Presiden Prabowo memindahkan posisi Menteri Keuangan dari sebelumnya ada di bawah Menteri Koordinator Perekonomian menjadi langsung di bawah Presiden. Kita tahu bahwa sepanjang Prabowo menjadi Menteri Pertahanan, hubungan antara Menteri Pertahanan dengan Menteri Keuangan tidak selalu baik-baik saja. Mungkin saudara-saudara juga masih ingat, dalam debat pemilihan presiden 2024, satu-satunya menteri yang disebut oleh calon Presiden Prabowo dalam debat, dalam konotasi yang tidak positif karena dia anggap menjadi salah satu tantangan atau bahkan hambatan dalam realisasi anggaran Kementerian Pertahanan adalah Sri Mulyani, Menteri Keuangan. Saya sudah buat rencana, tetapi yang menentukan termasuk Menteri Keuangan. Jadi banyak yang kita ajukan tidak disetujui oleh Menteri Keuangan. Jadi rupanya Prabowo tahu persis bahwa salah satu kemahiran Sri Mulyani adalah mengelola secara ketat dengan amat sangat hati-hati dengan prinsip-prinsip teknokratis yang terjaga keuangan negara. Dan itulah yang rupanya menjadi tanggung jawab yang diberikan secara khusus oleh Presiden kepada Sri Mulyani, ditambah dengan perubahan posisinya yang langsung di bawah Presiden. Tetapi kita juga harus paham bahwa pengambil kebijakan itu adalah mereka yang harus memilih di antara banyak orientasi. Dalam kaitan dengan kebijakan ekonomi termasuk finansial dan moneter, biasanya teori-teori ekonomi politik membagi menjadi dua mazhab besar. Ada mazhab yang disebut sebagai kebijakan yang berorientasi pada keamanan, security oriented policy. Maksudnya keamanan di sini bukan keamanan dalam pengertian sempit. Inilah kebijakan-kebijakan yang orientasinya ke dalam negeri, memproteksi pasar dalam negeri, betul-betul berorientasi pada misalnya mengangkat harkat dan kesejahteraan para petani, para buruh, dan semua pelaku ekonomi domestik. Orientasi ekonomi pun lebih ke dalam bukan keluar. Sehingga dengan demikian disebut sebagai security oriented policies. Mazhab yang kedua adalah efisiensi yang menjadi orientasinya. Kebijakan-kebijakan ekonomi yang berorientasi pada efisiensi. Efficiency oriented policies ini dalam bahasa yang sehari-hari sering digambarkan dengan istilah neoliberalisme yang kemudian berkembang di Amerika Latin. Kebijakan ini menyesuaikan diri beradaptasi pada sistem ekonomi dan finansial internasional. Lalu kemudian karena itu seringkali orientasinya memang keluar dan bukan ke dalam. Misalnya menarik sebanyak mungkin investasi, mendatangkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam negeri. Tetapi kemudian konsekuensi-konsekuensi di balik itu, seperti misalnya ancaman terhadap kedaulatan negara, itu menjadi korban atau ongkos dari kebijakan yang semacam itu. Saya tidak mau menuduh Sri Mulyani sedang menggadaikan negara Indonesia, bukan. Tetapi mazhab yang dianut Sri Mulyani dan orientasi kebijakan ekonomi yang diambilnya, seperti yang dibuktikan selama ini, bisa membuat kita ada dalam situasi itu. Izinkan saya menyebut ini dengan istilah sehari-hari sebagai politik anggaran menjadi panglima. Ketika politik anggaran menjadi panglima, artinya sangat penting dan sangat diprioritaskan untuk menyediakan anggaran bagi penyelenggaraan program pembangunan dengan segala ongkosnya, dengan berbagai cara. Ke dalam yang kemudian bisa jadi resiko adalah kebijakan pajak yang makin menghimpit. Kebijakan-kebijakan yang timbal baliknya antara apa yang dikeluarkan oleh warga negara atau rakyat dengan apa yang diterima oleh rakyat tidak setimpal. Rakyat diminta terus untuk berkorban bagi negaranya, tapi pada saat yang sama
perbaikan kesejahteraan dan hidup mereka tidak menjadi timbal baliknya. Kalau itu yang terjadi, seperti banyak terjadi di negara-negara dengan kecenderungan neoliberal, maka rakyat memang tidak jadi orientasi. Yang jadi orientasi adalah berjalannya secara teknokratis dengan berbagai pertimbangan, kebijakan-kebijakan perekonomian dan bertahannya pemerintahan. Lalu kemudian keluar yang bisa kemudian jadi andalan dari kebijakan semacam ini adalah orientasi mencari dana dengan beragam cara. Baik lewat jalur pemerintah ke pemerintah, pemerintah ke bisnis, bisnis ke bisnis, dan seterusnya, yang kemudian melahirkan gelontoran bantuan anggaran atau investasi, tetapi dengan resiko yang tidak kalah besarnya, yaitu terabaikannya kepentingan nasional dan terancamnya kedaulatan negara. Jokowi sudah memperlihatkan kecenderungan kebijakan semacam itu. Kalau Prabowo menjadi murid Jokowi dan dibantu oleh Menteri Keuangan yang juga Menteri Keuangannya Jokowi, maka boleh saja orang menduga bahwa tidak akan ada reorientasi kebijakan. Kalaupun ada misalnya Jokowinomics menjadi Prabowonomics, itu hanya perubahan label saja kalau ternyata dasar kebijakannya tetap sama. Jadi saudara-saudara, itulah yang saya sebut sebagai Prabowo membawa oleh-oleh kabar menggembirakan atau seolah menggembirakan tentang investasi yang dibawa pulang atau komitmen investasi yang disampaikan pihak lain di luar sana. Tetapi pada saat yang sama, yang sebetulnya juga ikut serta dibawanya adalah kecemasan. Wajar sebagai warga negara kita cemas. Jadi kewajiban kita untuk mengutarakan terus-menerus soal-soal semacam ini, untuk membuat negara tidak salah jalan, untuk membuat pemerintahan tidak bekerja dengan mengabaikan kepentingan semua orang yang harusnya jadi prioritas pembelaannya. Itulah yang menjadi salah satu keprihatinan, kecemasan yang harus kita terus jaga berkaitan dengan langkah kebijakan luar negeri Prabowo Subianto, terutama di bidang ekonomi dan perdagangan. Saya Ayub Saifullah Fatah, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.